يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang doa Lailatul Qadar dan nasihat beliau tentang indahnya berbagi dalam Ramadan ini. Jangan lupakan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada istri tercinta beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita masih ingat Sayyidatuna Aisyah ini istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas, belia, dan sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Duhai Rasulullah, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, saya harus minta apa gitu? Apa yang harus saya ucapkan? Minta apa sama Allah Ta'ala?" Karena Sayyidatuna Aisyah paham, radhiyallahu anha, malam Al-Qadar ini malam yang sangat bernilai. Malam di mana Allah kasih macam-macam, Allah kasih hadiah macam-macam, Allah kasih bonus macam-macam. Dan Allah akan nanya sama hambanya, mau minta apa kamu? Kamu butuh apa? Kamu pengen apa? Maka disitulah Sayyidatuna Aisyah berpikir, radhiyallahu anha, kalau saya nanti ketemu Al-Qadar, saya minta apa enaknya ya? Tanya pada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun mengatakan, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Maka dirangkai jadi doa itu ya, yang dibaca bulan suci Ramadan, dirangkai dengan hadis Rasul yang lain menjadi doa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, dibaca 3 kali, ditutup dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dibaca 3 kali, ditutup dengan ya karim tersebut. Nah, ini dibaca sebanyak mungkin selama bulan suci Ramadan, khususnya di malam Al-Qadar. Ya, saya punya cerita menarik. Salah seorang temannya sepupu saya, berbelas-belas tahun yang lalu, salah seorang teman sepupu saya yang dulunya dia masih di masa lampaunya, dia beberapa kali minum minuman keras. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, kemudian bektinya sama ibunya luar biasa, sangat berbakti pada ibunya. Nah, suatu hari di bulan suci Ramadan, ba'dal asar, setelah waktu asar, biasa berdua boncengan naik motor sama sepupu saya, cari santap berbuka untuk keluarga di rumah. Nah, karena berangkat tuh belum sholat asar, biasa memang seperti itu, cari masjid untuk sholat asar berjamaah di masjid. Biasanya demikian, kalau masjidnya udah jamaahnya selesai, ya berjamaah sendiri. Motor diparkir oleh sepupu saya, kemudian temannya wudhu, temannya sholat sunnah di masjid. Sepupu saya kemudian berwudhu. Nah, apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan tadi, waktu di motor, ini temennya di belakangnya diboncengkan tuh nanya, apa yang dibaca ya enaknya kalau Ramadan seperti ini? Teman saya mengucapkan, baca itu, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti yang saya baca di awal tadi. Maka ia pun membaca, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah sampai naik motor tuh. Sampai ke masjid yang tadi sudah saya ceritakan, kemudian wudhu dan seterusnya. Nah, temannya sepupu saya sholat sunnah. Ketika sholat sunnah takbir, ya tiba-tiba terjatuh. Allahu Akbar, terus terjatuh. Ternyata terjatuhnya itu meninggal dunia. Jadi Allahu Akbar, meninggal dunia. Jadi meninggal dunia husnul khotimah. Dalam keadaan sholat di masjid, dalam keadaan berpuasa.
Itu barokah dari baca doa tersebut. Jangan kemudian jadi takut, waduh Habib, nanti kalau saya baca kemudian saya mati gimana? Masya Allah. Nah, ini pola pikir yang salah. Jadi kita baca insya Allah panjang umur. Tapi kalau umurnya datang, ya insya Allah husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Nah, minimal apa? Minimal kalau kita baca doa tersebut, kalau kita ketemu Lailatul Qadar dan kita nggak paham, maka kita udah minta yang terbaik. Sesuatu yang Rasul ajarkan SAW kepada istrinya tercinta. Nggak mungkin yang nggak baik. Pasti yang super, the best yang diberikan oleh Nabi SAW kepada istrinya. Ucapkan ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Duhai Allah yang maha pemaaf, tolong maafkan kami. Tolong maafkan saya. Minta maaf sama Allah. Jadi permohonan terbaik sama Allah itu minta maaf. Ya, minta maaf sama Allah itu yang paling baik. Dan kita nggak akan dimaafkan sama Allah kalau kita nggak memaafkan orang lain. Kalau kita suka maafkan orang lain, maka kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara tips gimana caranya biar kita dapat barokahnya Lailatul Qadar. Nah, yang akhiron, yang terakhir, ini 10 hari terakhir tersisa ini, mari kita lebih peka kepada orang-orang di sekitar kita. Sanak kerabat, karyawan, meskipun sudah kita kasih gaji itu karyawan kita, bawahan kita udah dikasih gaji, kalau kita sebagai bos punya anak buah, mungkin udah dapat gaji dari kantor, tapi ya kita sadar diri, mawas diri. Gaji kantor ini cukup nggak sih buat teman-teman kita itu? Kalau nggak cukup, kita tahu harga beras sekarang 1 kilo berapa. Dia untuk zakat fitrahnya 3 kilo, pendapat yang lebih aman 3 kilo, umumnya 2,5, ya tengah-tengahnya 2,7 kilo. 3 kilo kalau dia anaknya 5, dia sendiri 1, istrinya 1, udah 7. Ya, 7 kali 3, 21. 21 kilo, 20 kilo harus dia siapkan untuk zakat fitrahnya. Berapa uang yang harus dia keluarkan? Mungkin buat sebagian besar ringan, tapi buat sebagian besar itu berat. Ya, maka kita lihat nih, sekitar kita, teman-teman kita di kantor, yang gajinya mungkin jauh di bawah kita. Siapkan uang ya, untuk membantu saudara-saudara kita. Uang, cash, ya lebih manfaat daripada kasih pakaian, kasih apa sekarang ini modelnya orang kasih itu anter-anter itu kan ya, apa tuh pampers. Oh pampers salah ya, hampers, hampers. Ya, sedikit canda biar nggak tegang ini. Wajahnya banyak tegang-tegang ini. Nah, hampers itu boleh sih kasih hampers, tidak jadi masalah. Tapi kalau orang yang butuhnya uang kasih hampers kan sayang nanti, kurang tepat sasaran. Nah, untuk saudara-saudara kita yang memang gajinya itu jauh di bawah kita mampu menghitung lah, oh ini nggak mungkin cukup ini, nggak mungkin cukup. Nah, kita ambil berapa orang, nih, saya kasih dia di luar THR, ya di luar gaji kantor, bagian dari sedekah saya. Karena sedekah itu di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Tapi beliau adalah manusia yang super dermawan di bulan suci Ramadan. Ajwad ya, yang paling dermawannya Rasul di bulan Ramadan. Bulan lain sudah paling dermawan, di bulan Ramadan super dermawan. Nah, ini harus kita contoh. Kita harus bisa menjadi manusia yang lebih dermawan. Jangan nunggu udah nanti hari raya saja deh. Saya mau bagi-baginya hari raya. Butuhnya bukan hari raya, sebelum hari raya butuhnya. Nah, jangan kita salah berpikir. Kalau hari raya mau kasih lagi, alhamdulillah, semakin bagus, semakin banyak yang diberi akan semakin berkah, semakin bagus untuk orang banyak dan untuk kita dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat. Jazakumullah khairan. Ya, saya tidak akan bicara panjang-panjang, tapi mudah-mudahan barokah bisa kita amalkan. Tolong sampaikan sama yang lain. Doanya saya mengajak semuanya berdoa bersama yang tadi kita baca 3 kali seperti tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dan semoga kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Semoga oleh Allah Ta'ala kita diberi umur yang panjang dalam taat, sehat walafiat, dan selalu menjadi hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.